Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan kali ini di sini saya akan membahas lanjutan dari materi agribisnis perkebunan, yaitu dari sebelum-sebelumnya, yaitu materi perkesambahan, materi penyerbukan, dan pada materi yang ketiga ini yaitu materi tentang pre-nursery, yaitu tahap pre-nursery ini merupakan fase awal pembibitan dari kelapa sawit yang memang sangat menentukan kualitas tanaman saat memasuki fase main nursery hingga ditanam nantinya di lapangan. Nah, pada periode 0 sampai dengan 3 bulan ini bibit masih sangat rentan, sehingga seluruh rangkaian kegiatan memang harus dilakukan secara terstruktur, teliti, dan sesuai dengan standar. Ada beberapa langkah dari tahapan pra-nursery ini, yaitu yang pertama itu dari persiapan lahan. Yaitu tahap persiapan lahan ini langkah awal yang memang sangat menentukan keberhasilan dari proses pembibitan kelapa sawit pada fase pre-nursery ini. Nah, pada tahap ini lahan yang akan digunakan tuh harus memang benar-benar ditentukan dengan tepat, karena kondisi fisik dan lingkungan lahan memiliki memang pengaruh besar terhadap kesehatan dan perkembangan bibit selama 0 sampai dengan 3 bulan masa pembibitannya. Nah, persiapan lahan dimulai dengan menentukan lokasi yang strategis, yaitu lahan yang dekat dengan sumber air. Ketersediaan air yang mutlak diperlukan karena bibit sawit pada fase awal membutuhkan penyiraman yang teratur, yaitu 2 kali sehari. Tanpa sumber air yang memadai, proses penyiraman akan terganggu dan dapat menyebabkan stres pada bibit. Stres air pada bibit muda bisa menghambat perkembangan akar dan tunas, sehingga bibit tumbuh kerdil, menguning, bahkan mati. Itulah sebabnya lahan yang terlalu jauh dari sumber air tidak memang disarankan, karena dapat menyulitkan proses operasional dan meningkatkan risiko keterlambatan penyiraman. Selain itu, lahan harus memiliki permukaan tanah yang rata. Tanah yang tidak rata atau bergelombang berpotensi menimbulkan genangan air pada titik-titik tertentu. Genangan air sangat berbahaya bagi bibit sawit karena dapat menyebabkan akar membusuk, media tanam menjadi terlalu lembab, dan mengundang munculnya penyakit tular air. Tanah yang rata akan membantu distribusi air merata dan memudahkan kegiatan perawatan seperti penyiraman, penyiangan, hingga pemupukan. Nah, persiapan lahan juga mempertimbangkan faktor seperti kerawanan banjir, di mana lahan yang sering tergenang tidak cocok dijadikan area pre-nursery karena bibit yang masih kecil tidak tahan terhadap kondisi anaerob. Ketersediaan drainase alami atau buatan menjadi bagian yang penting dalam persiapan lahan. Jika diperlukan, pekerja lapangan dapat membuat saluran kecil di sekitar areal pembibitan untuk memastikan air hujan dapat mengalir keluar dengan baik. Nah, adapun aspek lain yang harus diperhatikan yaitu adalah aksesibilitas. Nah, lokasi pembibitan memang harus mudah dijangkau oleh pekerja maupun kendaraan pengangkutan bibit. Nah, pada akhirnya bibit dari pre-nursery akan dipindahkan ke main nursery dengan menggunakan kendaraan seperti pickup. Nah, lahan yang jauh dari akses jalan biasanya sulit untuk dilalui dan akan menghambat proses pemindahan bibit dan meningkatkan risiko kerusakan mekanis saat pengangkutan nantinya. Faktor selanjutnya yaitu dari keamanan dari gangguan hewan, ternak, dan hewan liar. Hewan seperti kambing, sapi, ayam, atau bahkan babi hutan dapat merusak bibit, menginjak bibit, atau mencabut media tanam. Oleh karena itu, lahan harus berada pada area yang memang terlindungi, bisa dengan pagar atau parit, bahkan berada cukup jauh dari kawasan yang memang sering dilalui oleh hewan.
Dalam aspek persiapan lahan ini biasanya dilakukan juga pembersihan dari semak, gulma, dan sisa-sisa kayu. Pembersihan ini bertujuan agar area pembibitan benar-benar bersih sehingga tidak ada tanaman pengganggu yang mampu mengambil nutrisi, cahaya, maupun air dari bibit sawit yang baru tumbuh. Gulma yang dibiarkan sejak awal akan berkembang pesat dan menjadi masalah serius sepanjang fase pembibitan nantinya. Dan yang tak kalah penting, persiapan lahan juga harus melibatkan penataan ruang untuk peletakan beddingan, paranet, dan jalur kontrolnya. Nah, sebelum bibit disusun, pekerja memang harus memastikan bahwa semua struktur pendukung seperti tiang paranet, jalur irigasi, dan jalan inspeksi sudah tersedia. Pengaturan ruang yang baik akan memudahkan pekerja bergerak dan melakukan pengawasan rutin terhadap kesehatan bibit. Secara keseluruhan, persiapan lahan ini memang bukan hanya kegiatan menentukan tempat, namun merupakan proses komprehensif yang menyangkut layaknya atau tidak suatu lahan untuk mendukung pertumbuhan bibit kelapa sawit. Lahan yang tepat akan menciptakan lingkungan tumbuh yang stabil, aman, dan kondusif, sehingga bibit dapat tumbuh secara optimal dan siap dipindahkan ke tahap berikutnya. Kemudian tahapan yang selanjutnya yaitu yang kedua, pemberian naungan. Setelah persiapan lahan, langkah selanjutnya yaitu pemberian naungan. Pemberian naungan juga merupakan tahapan dari pra-nursery dan juga menjadi bagian tahapan yang penting juga karena bibit yang masih berumur 0 sampai dengan 3 bulan sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan, terutama intensitas cahaya matahari. Pada tahap ini, seperti studi kasus pada PPKS Kebun C. Aek Pancur, yaitu mereka menggunakan paranet dengan kerapatan 60%, yang berarti cahaya yang masuk di area pembibitan hanya sekitar 40%. Pengaturan cahaya ini tidak dapat diabaikan karena intensitas cahaya yang terlalu tinggi bisa menghambat pertumbuhan bibit. Sementara cahaya yang terlalu rendah juga dapat membuat bibit kurus, memanjang, dan tidak kokoh. Naungan juga berfungsi untuk mengatur iklim mikro di sekitar area pembibitan. Dalam kondisi iklim tropis seperti di Indonesia, sinar matahari pada siang hari itu dapat menjadi sangat terik. Tanpa naungan, bibit akan menerima radiasi cahaya yang berlebihan yang dapat menyebabkan daun menguning, mengering, atau bahkan terbakar. Nah, dampaknya tidak hanya pada kerusakan fisiologisnya, namun juga pada penurunan fotosintesis sehingga pertumbuhan bibit menjadi lambat dan tidak seragam. Selain itu, paranet menciptakan kondisi lingkungan yang lebih stabil melalui pengaturan suhu dan kelembapan. Suhu di bawah paranet itu cenderung lebih sejuk dibandingkan area tanpa naungan. Kelembapan udara juga lebih terjaga sehingga bibit tidak mudah mengalami stres lingkungan. Iklim mikro yang stabil inilah yang menjadi kunci tumbuhnya bibit kelapa sawit secara optimal pada fase awal. Selain pengaruh terhadap suhu dan cahaya, penggunaan paranet juga melindungi bibit dari hujan dengan intensitas tinggi. Curah hujan yang terlalu deras juga dapat merusak struktur tanah dalam baby bag, mengikis media tanam, atau bahkan membuat bibit tercabut. Struktur paranet mampu memecah air hujan sehingga tetesan yang jatuh ke baby bag menjadi lebih lembut dan tidak merusak media. Ketinggian paranet yang digunakan biasanya adalah 2 meter dari permukaan tanah, di mana ketinggian ini memang telah disesuaikan agar udara dapat bersirkulasi dengan baik. Jika paranet terlalu rendah, area pembibitan akan menjadi pengap dan lembab, sehingga memicu pertumbuhan jamur nantinya. Tetapi sebaliknya juga, jika terlalu tinggi juga fungsi peneduhan tidak maksimal karena sinar matahari masih dapat masuk dengan intensitas yang besar.
Kemudian paranet yang digunakan juga memiliki tingkat kerapatan tertentu, mulai dari 20% sampai dengan 80%. Namun pada pre-nursery, kerapatan 60% itu dipilih karena mampu memberikan keseimbangan antara perlindungan cahaya dan kebutuhan lumen bagi proses fotosintesisnya. Bibit kelapa sawit pada tahap awal memang membutuhkan cahaya, tetapi tidak dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu, pemilihan kerapatan ini berdasarkan penelitian dan pengalaman panjang dalam manajemen pembibitan kelapa sawit. Selain itu, penggunaan paranet juga memberikan manfaat tambahan, yaitu berupa perlindungan terhadap angin yang kencang. Bibit muda yang akarnya masih pendek memang sangat rentan tumbang bila terkena tiupan angin langsung. Nah, disinilah paranet berperan sebagai penghalang sebagian angin, sehingga angin yang masuk ke area pembibitan tidak terlalu kuat karena dilindungi oleh paranet tadi. Kemudian, tiang-tiang penyangga dari paranet harus dipasang kokoh karena struktur naungan ini akan digunakan selama beberapa bulan. Tiang yang tidak kuat dapat roboh dan merusak seluruh area pembibitan. Oleh sebab itu, persiapan naungan ini tidak hanya soal pemasangan paranet aja, namun juga mencakup seperti tata letak, kekuatan konstruksinya, dan keseragaman kerapatan naungan di seluruh area bedengan. Secara keseluruhan, pemberian naungan pada tahap pre-nursery tidak sekedar memberikan keteduhan saja, tetapi merupakan upaya bagaimana menjaga stabilitas lingkungan mikro, melindungi bibit dari tekanan lingkungan, dan memastikan proses fotosintesis berlangsung dengan baik. Tanpa naungan yang tepat, bibit kelapa sawit akan mudah mengalami stres, tumbuh tidak seragam, dan memiliki kualitas lebih rendah saat memasuki tahap main nursery nantinya, yaitu tahapan keempat setelah tahapan pre-nursery. Kemudian lanjut kepada tahapan selanjutnya, yaitu media tanam, di mana media tanam salah satu komponen paling fundamental pada dalam proses pre-nursery kelapa sawit, di mana pada tahap awal pertumbuhan, bibit kelapa sawit sangat bergantung pada kualitas media tanam karena akar belum berkembang secara optimal dan daya serap nutrisi itu masih lebih terbatas. Oleh karena itu, pemilihan media tanam harus mengikuti standar teknis yang ketat agar bibit dapat tumbuh sehat dan seragam. Nah, pada proses pembibitan ini, di mana di sini studi kasusnya itu PPKS Kebun C. Venture menggunakan baby bag berukuran 22 x 14 cm dengan ketebalan 0,07 mm, di mana ukuran ini memang disesuaikan untuk kecambah berumur 0 sampai dengan 3 bulan karena memberikan ruang yang cukup bagi akar untuk bertumbuh tanpa terlalu longgar. Nah, baby bag yang terlalu besar akan membuat tanah cepat memadat, sementara bibit yang terlalu kecil akan menghambat perkembangan akar. Disinilah media utama yang digunakan adalah tanah yang dari topsoil, yaitu lapisan tanah bagian atas sedalam kurang lebih itu 30 cm dari permukaan tanah paling atas. Nah, topsoil ini dipilih karena merupakan bagian tanah yang paling kaya nutrisi dan bahan organik. Pada lapisan ini terdapat berbagai unsur hara, mikroorganisme, dan struktur tanah yang ideal bagi pertumbuhan awal tanaman. Teksturnya yang gembur memungkinkan akar mudah bergerak dan berkembang dengan mudah tanpa adanya hambatan fisik. Nah, sebelum dimasukkan ke baby bag, tanah harus diayak terlebih dahulu menggunakan ayakan berukuran 1 cm, di mana proses pengayakan ini bertujuan agar
dapat memisahkan tanah dari potongan kayu, batu kecil, ranting, atau benda asing lainnya yang berada pada tanah yang mau digunakan ke baby bag. Nah, tanah yang halus membantu akar mudah lebih cepat tumbuh, mencari nutrisi, dan membentuk sistem perakaran yang kuat. Bahan-bahan keras yang tidak disaring dapat merusak akar atau membuat media tanam itu tidak homogen. Kemudian setelah diayak, tanah dicampur dengan pupuk dolomit sebanyak 2 gram per baby bag. Nah, di sini dolomit mengandung unsur kalsium atau CaO dan magnesium MgO, yaitu yang berfungsi menetralkan pH tanah. Karena bibit kelapa sawit ini membutuhkan pH tanah kisaran dari 5,5 sampai dengan 7 agar unsur hara dapat diserap dengan optimal. Tanpa adanya penyesuaian pH, tanah yang terlalu asam akan mengganggu penyerapan nutrisi, terutama unsur fosfor, dan dapat menyebabkan pertumbuhan bibit terhambat. Nah, dolomit juga berfungsi memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kemampuan tanah dalam mengikat air, dan mendukung pembentukan klorofil melalui suplai magnesium. Kandungan kalsium dan magnesium yang cukup akan membuat bibit itu tumbuh lebih hijau dan batang lebih kokoh dan daun berkembang sempurna. Nah, pengisian tanah ke baby bag dilakukan hingga menyisakan sekitar 2 cm ruang dari bibir baby bag. Nah, ruang ini diperlukan agar air saat penyiraman tidak tumpah dan dapat meresap sempurna ke dalam media tanam. Pengisian yang terlalu penuh berisiko membuat media cepat tumpah atau akar kecambah tidak tertanam secara ideal. Nah, dalam proses penanaman kecambah ke baby bag, pekerja harus memperhatikan kondisi plumula atau bakal batang dan radikula atau bakal akar. Nah, kecambah yang normal memiliki ciri-ciri yaitu radikula lebih panjang dari plumula atau bakal batangnya tadi. Kemudian keduanya tumbuh lurus dan berlawanan arah. Radikula berwarna putih bersih, plumula berwarna kuning muda. Kecambah ditanam dengan posisi plumula menghadap ke atas dan radikula menghadap ke bawah pada kedalaman 2 sampai dengan 3 cm. Kedalaman ini idealnya memang memastikan radikula langsung menyentuh media tanam sehingga dapat cepat melakukan penetrasi ke tanah dan memperkuat pegangannya. Media tanam yang baik harus memiliki sifat yang gembur sehingga akar mudah menembus, subur agar kaya bahan organiknya, kemudian mampu menyerap air tetapi tidak becek, kemudian mempunyai drainase yang baik agar tidak terjadi genangan nantinya. Nah, selain itu, media tanam harus bebas dari gulma, jamur, atau organisme pengganggu lainnya, di mana kontaminasi pada fase awal ini dapat menghambat pertumbuhan bibit bahkan menyebabkan kematian. Nah, kebersihan media tanam menjadi salah satu standar penting yang harus dipenuhi agar pertumbuhan bibit dapat seragam semuanya. Jadi secara keseluruhan penyediaan media tanam dalam tahapan pre-nursery ini bukan hanya memang sekedar mengisi baby bag saja dengan tanah, namun juga merupakan tahapan kegiatan teknis yang menyangkut pembersihan, pengayaan nutrisi, dan pengaturan struktur media. Media tanam yang baik akan mendukung pertumbuhan akar lebih cepat, batang lebih kokoh, dan daun lebih hijau, sehingga bibit lebih siap untuk dipindahkan ke tahapan main nursery atau tahapan nanti yang keempat dengan kondisi yang optimal. Kemudian selanjutnya yaitu tahapan daripada
pre-nursery ini, yaitu layout persemaian, di mana layout persemaian ini merupakan penataan ruang pada area pembibitan yang memang dirancang khusus untuk menempatkan baby bag berisi media tanam dan kecambah kelapa sawit. Nah, penataan ini tidak dibuat secara sembarangan, memang melainkan mengikuti standar teknis agar seluruh kegiatan pemeliharaan bibit, mulai dari penyiraman, pemupukan, pengendalian gulma, hingga pada tahapan seleksi, dapat dilakukan dengan mudah, efisien, dan aman. Nah, pada PPKS Kebun Sei Aik Pancur, layout persemaian dirancang dengan menyusun baby bag secara rapat, yaitu dengan membentuk bedengan, di mana bedengan ini berfungsi sebagai blok atau kelompok penempatan bibit sehingga memudahkan pengawasan dan pengaturan perawatan. Bedengan disusun dengan lebar 12 kantong baby bag, sedangkan panjangnya bervariasi tergantung jumlah bibit pada kelompok varietas tertentu. Pemilihan lebar 12 kantong bukan tanpa alasan ya, dimana ukuran ini disesuaikan dengan jangkauan tangan orang dewasa, yaitu rata-rata hanya mampu mencapai sekitar 6 kantong dari satu sisi bedengan dengan membuat lebar bedengan 12 kantong. Pekerja dapat menjangkau seluruh bagian bedengan dari sisi kiri maupun kanan tanpa harus melangkahi atau menginjak baby bag, sehingga bibit tidak berisiko rusak. Dan bedengan ini harus disusun dengan rapi dan rapat agar baby bag tidak miring, terjatuh, atau saling menekan satu sama lain. Pada bagian pinggir bedengan dipasang palang kayu atau semen sebagai penguat, di mana penguat ini berfungsi mencegah baby bag jatuh atau keluar dari posisi ya saat dilakukan proses penyiraman atau saat terkena hujan lebat. Palang ini juga membentuk bedengan tetap stabil dan tidak melebar ke samping, dan antar bedengan diberikan jarak berupa jalan kontrol selebar 50 cm, di mana jalan kontrol ini sangat penting karena menjadi jalur bagi pekerja saat melakukan pemeliharaan bibit. Dengan adanya jalur akses yang cukup lebar, pekerja dapat bergerak bebas membawa alat semprot, selang air, ember pupuk, maupun alat penyiang tanpa mengganggu bibit. Jarak ini juga membantu memudahkan aliran air hujan dan mencegah bedengan terendam. Setiap bedengan diberi papan nama yang berisikan informasi penting seperti varietas bibit yang digunakan, jumlah bibit, tanggal penyemaiannya, nomor kelompok tanaman. Dan papan nama ini menjadi alat administrasi yang penting dalam pembibitan kelapa sawit, karena disinilah memungkinkan pekerja nantinya melakukan monitoring perkembangan bibit ke depannya dan mengecek kelengkapan varietas dan mengetahui usia bibit dengan cepat, dan identitas setiap bedengan bisa membantu mencegah kesalahan dalam proses pemupukan atau pemindahan bibit ke tahapan main nursery. Layout persemaian juga dirancang untuk mendukung kegiatan pemeliharaan intensif seperti penyiraman, penyemprotan pestisida, penyiangan gulma, dan pemupukan. Semua posisi baby bag memang harus berada pada tempat yang rata agar air yang meresap dapat dengan baik ke dalam media tanam. Nah, jika posisi miring, air bisa mengalir keluar sehingga penyiraman atau pemupukan tidak optimal. Selain itu, penyusunan baby bag secara rapat memungkinkan terjaganya kelembapan mikro antar tanaman,
di mana bibit yang disusun terlalu renggang itu dapat berisiko mengalami penguapan lebih cepat sehingga perlu penyiraman yang lebih sering, dan sebaliknya penyusunan terlalu rapat dapat mengakibatkan kurangnya sirkulasi udara dan memicu tumbuhnya jamur, karena itu diperlukan keseimbangan antar kerenggangan dan kerapatan. Keuntungan lain dari layout yang baik adalah memudahkan proses seleksi bibit. Karena bibit disusun secara berkelompok berdasarkan varietas dan usia, pekerja dapat dengan cepat mengidentifikasi bibit abnormal, bibit kardel, bibit ganda, atau bibit yang terkena penyakit tanpa perlu memindahkan banyak bibit. Hal ini menghemat waktu dan tenaga serta memastikan kualitas bibit tetap terjaga. Secara keseluruhan, layout persemaian bukan hanya tentang menyusun bagaimana bibit di lahan nantinya, namun juga merupakan strategi teknis yang mempertimbangkan daripada efisiensi kerja, stabilitas bibit, kemudahan pemeliharaan, dan keakuratan pencatatan. Nah, layout yang terencana dengan baik akan menciptakan lingkungan pembibitan yang tertata dan terkontrol dan lebih kondusif sehingga bibit nantinya dapat tumbuh sehat dan siap memasuki tahap selanjutnya di main nursery. Kemudian masuk kepada tahapan yang kelima, yaitu tahapan pemupukan daripada tahapan pra-nursery, yaitu salah satu yang menentukan keberhasilan pertumbuhan bibit kelapa sawit ini pada fase yang memang lebih awal ini, yaitu pada rentang usia 1 sampai dengan 3 bulan, di mana bibit kelapa sawit berada dalam fase pertumbuhan vegetatif intensif, terutama pada pembentukan akar, batang pertama, dan daun-daun awal. Oleh karena itu, kebutuhan unsur hara harus dipenuhi secara tepat, dan terukur serta berkelanjutan. Pada PPKS Kebun Sei Aik Pancur, pemupukan dilakukan ketika bibit itu ada pada usia 4 minggu setelah tanam, yaitu saat bibit sudah memiliki satu helai daun berwarna hijau tua, di mana kondisi ini menunjukkan bahwa bibit mulai siap menerima nutrisi tambahan daripada di luar nutrisi alami dari media tanah. Nah, mengapa pemupukan ini penting pada tahapan pra-nursery? Itu dikarenakan pada fase awal bibit kelapa sawit ini memang memiliki sistem perakaran yang memang masih pendek dan belum berkembang sepenuhnya. Asupan nutrisi dari media tanam saja tidak cukup untuk menunjang pertumbuhan ideal. Oleh sebab itu, pemupukan berfungsi untuk mempercepat pertumbuhan daun dan akar, meningkatkan warna daun agar tetap hijau tua, menjaga bibit tidak kerdil, serta mempersiapkan bagaimana bibit agar seragam dan kuat saat memasuki tahapan selanjutnya, yaitu tahapan main nursery. Pemupukan yang tidak dilakukan dengan baik akan mengakibatkan atau menyebabkan pertumbuhan bibit yang tidak merata, daun pucat, bibit kerdil, serta penurunan kualitas daripada bibit secara keseluruhan. Kemudian masuk kepada jenis pupuk yang digunakan, di mana PPKS dari studi kasus yang saya sebutkan menggunakan 2 jenis pupuk utama, ya, di mana yang pertama itu ada urea atau NaCl atau nitrogen, merupakan sebuah
utama yang sangat dibutuhkan bibit untuk pertumbuhan vegetatif, di mana nitrogen membantu mempercepat pertumbuhan daripada tunas dan memperkuat warna hijau daun melalui peningkatan produksi klorofil. Bibit yang kekurangan nitrogen menunjukkan gejala biasanya yaitu dengan gejala daun hijaunya pucat, batang lambat tumbuh, ukuran daun itu lebih kecil, pertumbuhan dan perkembangannya itu cenderung lebih kerdil. Kemudian masuk kepada pupuk selanjutnya itu NPK magnesium, yaitu pupuk ini mengandung 4 unsur penting dengan fungsi yang berbeda, yaitu nitrogen itu berfungsi untuk mendukung pertumbuhan daripada daun dan batang. Kemudian ada pada selanjutnya yaitu pupuk fosfor, yaitu berfungsi bagaimana membantu fotosintesis dan pembentukan akar daripada bibit yang sudah ditanam tadi. Kemudian kalium, yaitu memperkuat tanaman dan meningkatkan ketahanan terhadap stres tanaman. Selanjutnya ada magnesium, yaitu komponen utama dalam pembentukan klorofil. Nah, fungsi lengkap daripada setiap unsur ini dapat kita lihat, yaitu nitrogen, yaitu untuk mempercepat pertumbuhan tunas dan daun daripada bibit agar tidak kekurangan nitrogen. Sebab jika bibit yang kekurangan nitrogen, bisa kita lihat gejalanya, yaitu daripada bibitnya itu tampak pucat, menguning, dan lebih kecil. Kemudian fosfor berperan dalam metabolisme energi dan pembentukan akar, di mana daun bibit yang kekurangan fosfor itu biasanya memiliki bintik-bintik kekuningan yang menyatu menjadi oranye. Kemudian kalium, yaitu berperan bagaimana menjaga ketahanan daripada tanaman terhadap kekeringan dan hama. Nah, bibit yang kekurangan kalium menunjukkan daun seakan terbakar pada bagian tepinya. Kemudian magnesium, yaitu unsur utama untuk membentuk klorofil, di mana kekurangan magnesium dapat menyebabkan daun berwarna kekuningan, terutama pada bagian ujung saat kena sinar matahari. Kemudian kita masuk daripada tahapan metode aplikasi pupuk, yaitu pemupukan dilakukan secara liquid atau cair. Artinya pupuk dilarutkan terlebih dahulu dengan air, di mana teknik ini digunakan karena memang akar bibit masih kecil sehingga lebih mudah menyerap nutrisi yang larut. Kemudian pupuk granular atau butiran dapat membakar daun atau batang bila bersentuhan langsung dan penyebaran nutrisi lebih merata dalam media tanah. Kemudian larutan pupuk itu disiram ke dalam baby bag, bukan ke daun bibit, untuk menghindari kerusakan jaringan pada tanaman. Kemudian masuk kepada dosis dan jadwal pemupukan. Nah, pada jadwal pemupukan disusun itu berdasarkan minggu setelah tanam atau MST, di mana setiap minggu bibit menerima dosis yang meningkat sejalan dengan pertumbuhan akar daripada bibit. Nah, contohnya yaitu minggu setelah tanam 50 gram pupuk pada minggu 4 sampai dengan minggu ke-8, yaitu menggunakan pupuk 50 gram pupuk dalam 20 liter air. Dan minggu setelah tanam pada minggu 9 dan 10, itu kapasitas pupuk atau jumlah pupuk yang diberikan pada air 20 liter yaitu dengan 75 gram. Dan minggu setelah tanam pada minggu yang ke-11 dan 12, yaitu dengan menggunakan 2 kali lipat dari pupuk
daripada minggu sebelumnya, yaitu sebesar 150 gram pupuk dalam 20 liter larutan air. Setiap baby bag menerima 10 cc larutan pupuk dalam satu kali aplikasi. Nah, peningkatan dosis secara bertahap dimaksudkan agar bibit beradaptasi dengan tambahan nutrisi tanpa mengalami kejutan fisiologis. Jika dosis langsung besar, akan mudah dapat rusak atau terbakar akibat konsentrasi garam pupuk yang terlalu tinggi. Kesalahan yang sering terjadi jika pemupukan tidak tepat, yaitu ada beberapa masalah daripada jika pemupukan tidak dilakukan dengan sesuai standar yang memang sudah ditetapkan, yaitu yang pertama itu ada overdosis pupuk, yaitu bisa berdampak pada daun hangus pada bagian ujung, kemudian batangnya menghitam, akar membusuk, dan pertumbuhan stagnan. Kemudian masalah lain yaitu dengan kekurangan pupuk bisa menyebabkan daun pucat, tanaman kerdil, pertumbuhan tidak seragam, dan bibit mudah terserang penyakit. Kemudian jika larutan tidak merata, sebagian bibit tumbuh baik, sebagiannya kerdil, kualitas bibit tidak seragam. Jadi pada tahapan pemupukan dibutuhkan pemupukan dengan sesuai standar ya. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, dan tidak boleh tidak merata pada tahapan pengaplikasian pupuk di sini. Kemudian peran pemupukan terhadap mutu bibitnya. Nah, pemupukan berperan besar dalam memastikan bibit di mana memiliki warna daun hijau tua yang menandakan kesehatan tanaman, memiliki batang yang kuat dan tidak mudah roboh, memiliki akar yang berkembang baik sehingga siap dipindahkan, tumbuh seragam, penting untuk manajemen penanaman di lapangan, dan tidak mengalami stres nutrisi pada fase awal daripada pertumbuhan. Bibit yang dipupuk secara benar lebih tahan terhadap penyakit, memiliki morfologi yang baik, dan memiliki potensi produksi tinggi saat dewasa. Nah, pemupukan pada tahap pre-nursery ini bukan hanya memang semata-mata sebuah kegiatan dalam pemberian nutrisi, namun juga merupakan bagaimana upaya kita dalam memastikan bibit memiliki fondasi yang pertumbuhannya itu dan perkembangannya yang kuat. Nah, dengan penggunaan pupuk urea dan NPK secara terukur, bibit kelapa sawit dapat tumbuh optimal, sehat, dan seragam. Pemupukan yang tepat, waktu yang tepat, dan tepat dosis memastikan seluruh potensi genetik bibit dapat berkembang dan siap memasuki tahap main nursery. Kemudian masuk pada tahapan yang ke-6, yaitu pengendalian hama dan penyakit. Nah, pengendalian hama dan penyakit pada nursery ini mengingat bibit kelapa sawit pada usia 0 sampai dengan 3 bulan ini masih berada pada fase rentan. Struktur jaringan daun, batang, dan akar masih sangat muda, sehingga serangan hama maupun patogen dapat menyebabkan kerusakan permanen, bahkan kematian pada bibit. Oleh sebab itu, pengendalian hama dan penyakit ini juga perlu dilakukan secara rutin, preventif, dan terukur. Nah, pada PPKS Kebun Teh Aik Pancur, pengendalian dilakukan seminggu sekali, yaitu menggunakan insektisida dan fungisida, di mana pola pengendalian ini yang terjauh ini bertujuan untuk mencegah bibit terinfeksi sejak dini sebelum hama atau penyakit berkembang menjadi serangan yang berat.
Nah, jenis hama yang umum menyerang pre nursery itu ada beberapa hama yang sering ditemukan yang dapat menyerang bibit kelapa sawit pada tahap ini, antara lain belalang, yaitu biasanya memakan daun muda sehingga menyebabkan luka gigitan pada permukaan daun. Nah, luka ini dapat menghambat proses fotosintesis dan mengurangi pertumbuhan bibit. Kemudian ada Oryctes, yaitu kubang tanduk, di mana Oryctes biasanya menyerang bagian pucuk atau batang muda. Nah, pada tahap bibit pre-nursery, Oryctes dapat merusak plumula sehingga menyebabkan kecacatan permanenan. Kemudian ada ulang kantong atau Mahasena corbeti, di mana ulat jenis ini memakan daun bibit secara perlahan dari tepi ke tengah. Jika populasinya tinggi, ulat kantong dapat membuat daun hampir habis. Nah, serangan hama pada tahap ini sangat berbahaya karena bibit dapat kehilangan daun dan tidak mampu melakukan fotosintesis secara optimal, sehingga pertumbuhannya terhambat. Kemudian masuk pada jenis penyakit yang umum ditemui pada bibit kelapa sawit pada tahapan pra-nursery, yaitu bercak daun atau Curvularia sp, di mana penyakit ini sering muncul pada lingkungan lembab. Gejalanya biasanya berupa bercak coklat atau hitam pada daun yang semakin lama lebar. Jika tidak ditangani, bercak dapat menyebar ke daun-daun lain dan menyebabkan daun mengering. Kemudian bibit yang terserang penyakit daun biasanya tumbuh kerdil dan tidak normal, sehingga tidak layak dipindahkan ke tahap nursery. Kemudian bahan kimia yang digunakan yaitu insektisida atau Santador, yaitu digunakan untuk membasmi hama seperti belalang, Oryctes, dan ulat kantong. Insektisida ini efektif menekan populasi hama sehingga serangan dapat diminimalkan sebelum menyebabkan kerusakan parah. Kemudian yang kedua ada fungisida, yaitu bisa Amistartop dan Skor 250 EC, yaitu kedua fungisida ini digunakan untuk mengendalikan jamur penyebab penyakit daun, terutama bercak daun. Amistartop dan Skor 250 EC bekerja dengan menghambat perkembangan spora jamur sehingga penyebaran penyakit dapat dihentikan. Kemudian dosis dan cara aplikasi. Nah, sesuai dengan standar pembibitan, dosis pengaplikasian bahan pestisida adalah 100 cc pestisida, di mana insektisida atau fungisida dicampurkan ke dalam 15 liter air. Nah, larutan tersebut kemudian diberikan sebanyak 2 cc per baby bag melalui metode penyemprotan. Mengapa pada tahapan aplikasi daripada pemberian pestisida atau insektisida dan fungisida disemprot itu agar larutan itu lebih menempel di permukaan daun tempat jamur dan hama berada, kemudian mencegah penyebaran yang lebih merata, kemudian risiko fitotoksik yang lebih rendah dibandingkan dengan metode lain. Kemudian pentingnya daripada pengendalian yang teratur, yaitu pengendalian hama dan penyakit dilakukan rutin pada setiap minggu karena bibit muda sangat cepat menunjukkan gejala gangguan, di mana tanaman pada tahap ini tidak memiliki ketahanan alami yang kuat, sehingga keterlambatan penanganan dapat berdampak besar.
Jika pengendalian ini tidak dilakukan secara teratur, risiko yang dapat terjadi yaitu daun berlubang luas sehingga fotosintesis berkurang, puncak tanaman rusak yaitu dapat membuat bibit cacat, kemudian pertumbuhan melambat yaitu dapat membuat bibit menjadi tidak seragam, penyakit menyebar terutama pada kondisi yang sangat lembab, kemudian bibit mengalami kematian sehingga jumlah bibit layak tanam itu menurun. Kemudian lanjut pada peran pengendalian hama dan penyakit dalam kualitas bibit. Nah, pengendalian hama dan penyakit bukan hanya mencegah daripada kerusakan bibit, namun juga menjaga daun tetap hijau dan sehat, memastikan pertumbuhannya lebih seragam, menghindari kehilangan bibit berkualitas akibat serangan yang lebih parah, dan memastikan yang dipindahkan ke nursery benar-benar sehat. Kemudian meningkatkan efisiensi biaya pembibitan karena kerugian dapat ditekan dan bibit yang sehat sejak pre-nursery memiliki peluang besar menjadi tanaman yang produktif saat dewasa. Oleh karena itu, pengendalian hama dan penyakit memiliki posisi yang sangat strategis dalam keseluruhan sistem pembibitan. Nah, pada tahap pre-nursery, pengendalian hama dan penyakit merupakan kegiatan yang memang penting juga dilakukan secara rutin dan terukur, di mana bibit kelapa sawit yang masih sangat muda membutuhkan perlindungan yang lebih ekstra dari serangan hama dan jamur. Jadi penggunaan insektisida dan fungisida dengan dosis yang tepat dan metode aplikasi yang benar memastikan bibit agar tetap sehat, kuat, dan berkembang secara optimal sehingga siap dipindahkan ke tahap main nursery. Kemudian yaitu langkah selanjutnya yaitu pengendalian gulma, di mana pengendalian gulma pada tahap pre-nursery merupakan kegiatan yang juga tidak jauh berbeda dengan pengendalian hama, yaitu kegiatan rutin yang tidak boleh diabaikan juga karena memang keberadaan gulma biasanya dapat memberikan persaingan langsung terhadap bibit kelapa sawit yang masih sangat muda. Nah, gulma biasanya tumbuh lebih cepat, lebih agresif, dan memiliki kemampuan dalam mengambil air serta unsur hara daripada media tanam dalam baby bag. Jika tidak segera dibersihkan, bibit dapat mengalami stres nutrisi, pertumbuhan terhambat, atau tampak kerdil. Nah, pada tahap ini, metode pengendalian gulma yang dilakukan secara manual yaitu dengan mencabut gulma yang tumbuh di dalam baby bag ataupun di sekitar bedengan. Penyiangan manual dipilih karena lebih aman bagi bibit, mengingat penggunaan herbisida pada fase ini sangat berisiko dilakukan karena dapat merusak akar dan batang yang muda. Nah, gulma di dalam baby bag harus dicabut dengan hati-hati agar tidak merusak lapisan atas tanah atau menarik bibit keluar. Jadi, selain gulma, pekerja juga harus memeriksa kondisi baby bag yang terbuka atau media tanam yang berkurang akibat penyiraman atau erosi air hujan. Nah, pada tahapan ini, media tanam yang berkurang dapat membuat akar bibit terekspos sehingga menyebabkan bibit mudah goyah atau pertumbuhannya tidak maksimal. Nah, oleh karena itu penambahan tanah penting dilakukan secara berkala untuk menjaga baby bag tetap penuh dan padat. Pengendalian gulma juga mencakup perbaikan posisi bibit yang miring atau doyong,
Nah, bibit yang tidak tegang atau tegak maksudnya, itu akan sulit berkembang normal karena arah pertumbuhan daripada batang dan akar tidak sesuai dengan kebutuhan daripada fisiologisnya. Nah, dengan memastikan tanaman tadi tetap tegak dan media tanam yang cukup, pertumbuhan bibit itu dapat berlangsung secara optimal. Secara keseluruhan, pengendalian gulma berperan penting dalam menjaga lingkungan pembibitan, bagaimana bibit kita dapat tetap bersih, sehat, serta bebas daripada persaingan nutrisi antara bibit dan tanaman pengganggu seperti gulma. Kemudian masuk kepada tahap penyiraman, yaitu tahapan penyiraman ini salah satu kegiatan yang palingnya sensitif ya, paling krusial juga dalam pre-nursery, karena bibit kelapa sawit berusia 0 sampai dengan 3 bulan itu memiliki tingkat kebutuhan air yang tinggi untuk mendukung proses fotosintesis daripada perkembangan akar. Nah, pada fase ini penyiraman dilakukan 2 kali sehari, yaitu pada pagi hari dari jam 7 sampai dengan 8, yaitu atau matahari belum nyampe ke atas ya, dan sore hari pada jam 16 atau jam 4 sampai dengan jam 17, jam 5 waktu Indonesia Barat. Nah, setiap baby bag menerima sekitar 500 ml air per waktu penyiraman, sehingga total kebutuhan air mencapai pada 1 liter per harinya. Jadi penyiraman ini dilakukan secara manual, yaitu dengan menggunakan selang atau gembor air. Karena metode manual ini dipilih karena memang agar durasi dan intensitas penyiraman itu dapat dikontrol sendiri. Jika air diberikan terlalu deras, media tanam bisa tererosi atau bibit tertimpa tekanan air yang sangat kuat. Dan jika terlalu sedikit, media tanam akan cepat mengering dan mengganggu aktivitas fisiologis tanaman. Tidak dilakukan penyiraman di siang hari karena laju penguapan sangat tinggi. Air yang cepat menguap dapat meninggalkan residu mineral di permukaan daun sehingga memicu kerusakan jaringan. Selain itu, menyiram bibit di tengah hari dengan kondisi daun yang panas dapat menyebabkan shock termal yang dapat merusak sel daripada tanaman. Jadi penyiraman dilakukan hingga media tanam itu terlihat jenuh namun tidak becek. Nah, jika baby bag terlalu banyak diberikan air, dapat terjadi di mana dampak negatifnya itu akar bibit dapat mengalami pembusukan akibat kondisi anaerob. Oleh karena itu, pekerja harus memastikan tanah tetap lembab namun tetap memiliki drainase yang baik. Jika hujan terjadi pada sore hari dengan curah hujan lebih dari 10 mm, penyiraman pagi berikutnya tidak diperlukan karena penyesuaian ini membantu mencegah kelebihan air pada media tanam sehingga mengurangi risiko pada penyakit akar atau jamur. Nah, penyiraman yang tepat dan teratur memastikan bibit tumbuh lebih sehat, daunnya hijau, dan sistem perakarnya lebih berkembang kuat untuk menunjang pertumbuhan tahap berikutnya. Kemudian masuk kepada tahapan yaitu seleksi bibit, di mana seleksi bibit adalah proses memisahkan bibit yang sehat, normal, dan berkualitas dari bibit yang mengalami kelainan, penyakit, atau pertumbuhan yang tidak optimal. Nah, tujuan dilakukan seleksi bibit ini yaitu agar memastikan
Bibit yang akan dipindahkan kepada main nursery itu benar-benar memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan. Jadi seleksi yang dimaksud di sini ada dua tahap, di mana seleksi tahap pertama yaitu pada saat bibit berada pada usia 6 sampai dengan 8 minggu. Yaitu seleksi tahap pertama difokuskan pada identifikasi bibit yang menunjukkan ciri-ciri abnormal atau terinfeksi penyakit. Bibit yang disingkirkan pada tahap ini biasanya tumbuh dua kecampah dalam satu baby bag, atau memiliki daun bercak coklat akibat jamur, memiliki daun dengan strip kuning atau cimera, menunjukkan kelainan bentuk atau pertumbuhan tidak normal. Bibit yang terkena penyakit akan dipindahkan ke area karantina untuk mendapatkan perawatan intensif. Apabila kondisinya tidak membaik, bibit akan dimusnahkan agar penyakit tidak menyebar ke bibit yang sehat. Kemudian seleksi tahap kedua yaitu umur pada 2-3 bulan sebelum dipindahkan ke main nursery. Nah, seleksi pada tahap ini lebih ketat karena hanya bibit berkualitas tinggi yang memang layak dipindahkan. Ciri-ciri bibitnya yang tidak layak yaitu bibit kerdil, bibit tegak atau jantan, bibit dengan dua tanaman dalam satu baby bag, bibit dengan penyakit daun seperti bercak coklat atau cimera, dan bibit dengan penyakit berat harus dibuang dan dibakar untuk mencegah penyebaran daripada patogennya. Bibit yang sehat memiliki daun ceria seperti daun hijau, segar, ukuran seragam, tidak ada bercak atau kelainan warna, batang kuat dan tegak, serta akar berkembang baik. Seleksi merupakan proses penting karena mutu bibit akan menentukan produktivitas tanaman kelapa sawit di masa yang akan datang. Karena seperti yang kita ketahui, kelapa sawit ini memiliki umur yang sangat tua ya teman-teman. Jadi jika kesalahan pada tahapan ini ada kesalahan, jadi bisa merugikan produktivitas nantinya. Kemudian masuk kepada tahapan pengangkutan bibit, di mana setelah melalui seleksi akhir dan dinyatakan sehat, bibit dipindahkan dari pre-nursery ke lokasi main nursery menggunakan transportasi khusus. Nah, di PPKS Kebun Sei Aik Pancur, pengangkutan dilakukan menggunakan mobil pickup L300 dengan kapasitas 200 sampai dengan 250 bibit per angkutnya. Jadi, proses pengangkutan memang memerlukan kehati-hatian tinggi karena bibit berusia 3 bulan masih sangat sensitif terhadap guncangan, tekanan, dan perubahan lingkungan. Sebelum diangkut, baby bag memang harus disusun dengan rapi dan padat agar tidak mudah bergeser selama perjalanan. Permukaan kendaraan biasanya dialasi agar mencegah gesekan antara baby bag dengan lantai dari mobil. Nah, selama proses pemindahan, bibit harus diangkat secara hati-hati, tidak menarik batang agar tidak merusak akar. Kemudian penyusunan bibit di kendaraan harus stabil dan tidak bertumpuk. Perjalanan harus dilakukan dengan kecepatan yang wajar untuk mengurangi daripada guncangan. Nah, tujuan utama daripada tahap ini yaitu memastikan bibit tiba di lokasi main nursery dalam kondisi yang utuh, tidak rusak, dan tetap sehat. Karena bibit yang mengalami kerusakan fisik seperti batang patah atau media tumpah dapat mengalami stres berat dan berisiko gagal tumbuh. Pengangkutan merupakan sebuah perpindahan kritis yang menghubungkan dua fase penting pembibitan. Oleh karena itu, penanganannya harus dilakukan secara profesional dan penuh kehati-hatian agar terhindar dari risiko yang tidak diinginkan. Kemudian masuk kepada tahapan terakhir, yaitu kesimpulan daripada seluruh materi yang sudah saya jelaskan daripada 1 jam dari awal. Baik, adapun kesimpulannya yaitu tahapan pre-nursery ini fase awal yang memang sangat menentukan kualitas bibit kelapa sawit sebelum memasuki daripada tahap pembibitan utama yaitu main nursery. Seluruh rangkaian kegiatan yang berlangsung pada usia 0 sampai dengan 3 bulan, bibit menjadi pondasi
penting bagi pertumbuhan tanaman pada fase berikutnya, hingga masa produktif di lapangan. Oleh karena itu, semua tahapan memang harus dilakukan secara sistematis, terencana, dan berpedoman pada standar teknis pembibitan yang tepat. Itu tergantung daripada standar yang telah ditentukan baik dari perusahaan maupun lembaga memang yang membuatkan sebuah standar teknisnya. Nah, secara keseluruhan, seluruh tahapan daripada pre-nursery merupakan proses terintegrasi yang saling berhubungan, mulai dari lingkungan fisik, manajemen media tanamnya, kebersihan daripada gulma dan hama, nutrisi, hingga proteksi tanaman. Semuanya memang memiliki peran penting dalam membentuk bibit kelapa sawit yang kuat, sehat, unggul, dan siap tumbuh lebih besar daripada tahap main nursery. Keberhasilan tahap ini akan menentukan kualitas pertumbuhan bibit selanjutnya dan pada akhirnya berpengaruh langsung terhadap produktivitas tanaman kelapa sawit di lapangan. Saya, First Commander Padang, pamit undur diri. Kita akan lanjutkan materi selanjutnya pada pertemuan yang keempat, yaitu materi tahap main nursery. Baik, di sini cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di tahap selanjutnya.